Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin liyaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di sekolah yang kita cintai ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kegiatan belajar dan mengajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema yang sangat penting, yang dimana masalah ini itu sudah dianggap suatu yang biasa, padahal hal tersebut adalah termasuk dari dosa. Jadi anak-anak, ini adalah dosa yang sekarang dianggap biasa. Bahkan mungkin kita secara tidak sadar, secara tidak langsung melakukan dosa tersebut. Dosa apa itu? Dosa berdusta atau berbohong. Sebagaimana kita mengetahui, dusta atau kebohongan itu adalah akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Seorang pasti nggak suka yang namanya dibohongin. Nggak akan suka didustakan. Namun sekarang begitu mudahnya orang, bahkan pelajar, santri, ataupun orang-orang yang telah dewasa itu dengan entengnya lisannya berdusta, berbohong, bahkan menjadikan kebohongan itu dalam rangka untuk bercanda, seperti yang kita saksikan, yang disebut apalah, atau ngobrol supaya ngobrolnya seru, sisipilah yang namanya dusta gitu. Padahal walaupun terlihat ringan, walaupun diniatkan dalam rangka untuk menghangatkan keadaan atau menghibur orang, namun itu juga dilarang di dalam syariat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya, derajat sanadnya itu hasan. Itu Rasulullah SAW bersabda, wailun liman yuhaddisu bil hadis liyudhika bil qaum fayakdzib. Wailun lah, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, celaka bagi orang yang menceritakan suatu cerita dalam rangka supaya orang-orang itu tertawa, kemudian dia berdusta di dalamnya. Maka kata Rasulullah SAW, celaka. Lihat, sampai dalam masalah urusan bercanda saja itu dilarang. Bagaimana dengan urusan yang serius atau urusan yang berkaitan dengan agama atau urusan yang berkaitan dengan hak seseorang? Maka lebih besar dosanya nanti. Makanya kita dari kecil ini kita tanamkan, hendaknya kita senantiasa berkata jujur. Jangan dibiasakan untuk berbohong, berdusta. Gimana kalau misalnya seorang dari kecil itu sudah pintar berbohong, berdusta,
Ya di sini. Apa yang terjadi nanti gedenya gimana? Ya, bisa-bisa jadi seorang penipu ulung. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, fa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba innallaha kadzdzaba." Kata Nabi kita Muhammad, hati-hatilah kalian dengan apa? Dengan yang namanya dusta, dengan yang namanya kebohongan. Kenapa? Karena bohong akan membawa seseorang kepada fujur. Fujur itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ismun jamil li kulli syarr. Fujur itu adalah suatu kata yang sangat luas yang mencakup apa? Segala keburukan. Segala keburukan. Jadi orang yang suka berdusta, yang suka berbohong, itu akan membawa dirinya kepada segala macam keburukan, segala macam dosa. Lihat, berapa banyak apa orang terjatuh ke dalam dosa karena sebab kebohongan. Dan bohong itu adalah dosa itu sendiri, tapi akan membawa banyak dari dosa yang lain. Kayak misalnya, ya mungkin yang dianggap remeh, ya lagi ujian, ngapain? Nyontek gimana? Pura-pura ke kamar mandi, kamar kecil, tahu-tahu lihat kebetan, lihat contekan, gimana? Itu. Atau di balik meja lah, atau di bagian tubuh yang dia sembunyikan. Lihat ini, hati-hati ini. Ini masih kecil kayak begitu, nanti gedenya gimana? Nggak heran di negeri kita banyak penipu, banyak orang yang korupsi, banyak yang berkhianat. Lihat di sini. Kenapa? Karena dari kecil biasa berbohong. Sampai mungkin nanti ya ada orang jadi ustadz, jadi ulama, dia berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai di sini ya. Nih, kata Rasulullah SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari kabar kami, kata Rasulullah SAW. Al-gish gitu. Nyontek tuh gish, menipu gitu. Enggak boleh, jujur walaupun hasilnya kurang memuaskan ya gitu. Tapi sebelumnya kita telah berusaha belajar. Maka kalau kita lihat keburukan dosa-dosa itu awalnya dari kebohongan. Kemudian kata Rasulullah, dan sesungguhnya keburukan atau dosa itu akan menghantarkan kepada neraka. Dan seorang Rasulullah SAW itu senantiasa berdusta, berbohong dan mengulang-ulanginya hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Maka apa? Maka kelak dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jadi kalau udah dikasih label, dikasih cap, dia kadzdzab, dia pendusta, udah susah. Orang juga apa? Orang juga ketika dia bicara serius nggak akan percaya. Kenapa? Karena dia biasa berdusta, berbohong walaupun bercanda, maka tidak diterima beritanya, kabarnya, ceritanya, pengakuannya tidak diterima lagi. Nah, jangan sampai kita nanti dicap oleh Allah, kemudian dicap oleh manusia dia seorang pendusta. Banyak bohong dia, kadzdzab. Naudzubillah, dajjal. Iya, dajjal itu yang banyak berdusta. Itu lebih tinggi daripada kadzdzab, dajjal. Makanya dari sini ya anak-anak, ya jangan sampai kita bohong. Walaupun misalnya kita memiliki kesalahan, maka lebih baik kita mengakui jujur kesalahan tersebut. Jangan ditutupi dengan kebohongan lagi. Kenapa? Karena orang yang senantiasa berbohong, dia nggak akan merasa tenang. Dia berbohong, nanti dia akan tutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain.
sampai terus dia berbohong dan dia nggak akan merasa tenang. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da ma yaribuka ila ma yaribuka." Tinggalkan perkara yang membuat kamu gelisah kepada sesuatu yang tidak membuat engkau gelisah. Kata Rasulullah, "Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhib ribah." Karena sesungguhnya apa? Kejujuran itu ketenangan, ketenangan. Sedangkan kedustaan, kebohongan itu adalah ribah, kegelisahan. Maka orang yang senantiasa berdusta, berbohong, dia nggak akan tenang. Tapi kalau orang mengakui dengan jujur, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan. Jangan kita bilang, Ustaz, ya saya nggak ketahuan, saya santai aja, gitu. Perhatikan kata pepatah Arab ya, hablul kadhib qasir wa intal. Tali kedustaan itu pendek walaupun terlihat panjang. Jadi orang ya yang dia terus menerus berdusta, berdusta, itu kan kelihatan nih panjang nih, selamat gitu. Pada hakikatnya apa? Qasir, pendek. Kenapa? Karena suatu saat pasti kedustaannya itu akan terbongkar. Kedustaannya pasti akan ketahuan. Jangan. Makanya hendaknya kita jujur. Karena dengan kejujuran kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, ma wudi'a as-sidqu fil jurh illa bari'. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidaklah kejujuran itu diletakkan pada luka maka akan menyembuhkan. Artinya akan selamat, akan selamat. Lihat kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Itu kisahnya bagus ya. Panjang. Di dalam hadis disebutkan ya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah apa? Dihajar, diboikot oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat. Sampai beliau merasa apa? Sempit itu dunia. Dunia yang luas itu terasa sempit. Dadanya menjadi sempit. Kenapa? Nggak ada yang ngajak bicara, nggak ada yang memberikan salam, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena disebabkan apa? Disebabkan beliau tidak ikut perang Tabuk, tidak ikut perang Tabuk. Walaupun beliau itu apa? Tidak memiliki uzur. Namun perhatikan, ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW, beliau mengaku beliau tidak memiliki uzur. Bahkan beliau sudah mempersiapkan untuk perang Tabuk. Tapi ternyata qadarullah beliau malas, menunda-nunda. Akhirnya beliau tertinggal jauh. Akhirnya tidak ikut. Beliau akui itu. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, ya, beliau mengakui itu. Bahwasanya beliau tertinggal, tidak ikut perang karena memang tidak ada uzur. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun ya menghajar beliau, yaitu memboikot beliau, bayangkan. Sampai beliau dipisahkan dengan istrinya sendiri, beliau bayangkan, sampai beliau menangis sedih, sampai ya saudaranya yang paling terdekat itu tidak lagi berbicara dengannya, namun beliau tetap tegar sampai sekitar kurang lebih ya 50 hari. Datang apa? Datang firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menerima taubatnya, menerima taubatnya. Sedangkan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk dari kalangan orang-orang munafik ya, itu Allah Subhanahu wa taala ungkap sikap aib mereka, kebohongan mereka. Lihat di situ di dalam surah At-Taubah. Katanya surat Taubah itu ya, surat Taubah nama lainnya adalah surat Fadhihah. Fadhihah itu artinya surat yang menyingkap aib orang-orang munafik. Maka kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya dengan kejujuran Allah telah menyelamatkanku dan semoga aku akan senantiasa bersikap jujur sampai akhir hayatku. Makanya jujur itu menyelamatkan. Kalau kita salah, kita akui. Jangan berdusta. Jangan berdusta, jangan berbohong. Karena na'udzubillah ya, bohong itu salah satu sifat dari orang munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafik salat. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadza. Kalau dia bicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat, dia berkhianat. Lihat di sini. Ini semuanya pangkalnya ini apa? Bohong, dusta. Bohong, dusta.
Kalau berjanji ternyata dia tidak penuhi, dusta, bohong. Kalau dikasih amanat dia berkhianat, dusta, bohong. Dalam riwayat maksudnya wa idza khasama ajar. Kalau dia sedang bersengketa dia apa? Melampaui batas. Dari sini. Jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita membiaskan diri untuk berbohong. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kalau kita sekali berbohong itu malaikat pergi meninggalkan kita jauh. Jangan sampai. Karena di sini anak-anak ya berusahalah kita apa? Untuk menjadi orang yang jujur. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah itu di akhir-akhir Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan ini saja dari Ustaz. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.